Mohon perhatian. Kami mohon berdiri. Presiden Republik Indonesia menjadi kepala negara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para peserta hadir dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta kami sampaikan juga salam prima dan salam presisi. Selamat pagi dan selamat datang di acara Rapat Pimpinan TNI Polri tahun 2024 dengan tema TNI Polri siap mewujudkan pertahanan keamanan untuk Indonesia Maju. Memulai acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, SDMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi TNI Polri, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Hadi Cahyanto. Yang saya hormati Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko. Yang saya hormati Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Mutia Fiada Hafid. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPR RI Pak Bambang Mulyanto. Yang saya hormati para Kepala Staf Angkatan dan Perwakilan MPR DPR RI. Yang saya hormati Pemenhan RI Bapak M. Herindra. Telah hadirin sekalian para peserta Rapim TNI Polri tahun 2024 yang berbahagia. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan ridhonya pada hari ini kita dapat berkumpul di Kota Ahmadiyani Mabes TNI untuk mengikuti rapat pimpinan TNI Polri tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden di Mabes TNI Cilangkap dan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu
Dengan kesibukan Bapak hadir pada Rapim TNI Polri hari ini, kami laporkan bahwa Rapim TNI Polri tahun 2024 mengusung tema TNI Polri siap wujudkan pertahanan keamanan untuk Indonesia maju. Untuk menyelaraskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan pimpinan yang telah disampaikan pada Rapim Kemhan, Rapim TNI Polri ini diikuti oleh 362 peserta terdiri dari para pejabat utama TNI Polri dan perwakilan MPR DPR RI. Bapak Presiden dan hadirin peserta Rapim yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melaporkan beberapa hal terkait misi saya sebagai Panglima TNI, yakni TNI yang prima, TNI yang profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif, dengan menitik beratkan organisasi TNI yang well-paid, well-trained, well-equipped, dan well-organized. Dalam hal well-paid, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas adanya peningkatan indeks dukungan operasi dalam negeri untuk prajurit TNI mulai bulan Januari tahun ini. Kami laporkan bahwa pada tahun 2024 ini TNI menyelenggarakan 41 jenis operasi dalam negeri dengan melibatkan 31.447 prajurit TNI. Selain itu terdapat 2.514 prajurit TNI yang menjalankan peran diplomasi militer di dunia internasional sebagai bagian dari pasukan pemeliharaan perdamaian dunia seperti UNIFIL di Lebanon, MONUSCO di Kongo, MONUSCO di Afrika Tengah, dan beberapa negara konflik lainnya di dunia. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa TNI berupaya meningkatkan tunjangan kinerja menjadi 80%. Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB dan Bappenas untuk dapat memberikan rekomendasi bagi TNI dalam rencana kenaikan tunjangan kinerja tersebut. Bapak Presiden dan peserta Rapim TNI Polri yang kami hormati, kami laporkan bahwa untuk well-trained, TNI telah meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok yang diikuti dengan penyiapan latihan secara terpusat di Pusdiklat Kopassus. Program ini khususnya diselenggarakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan konflik di Papua. Strategi yang saya berlakukan adalah smart power yang merupakan kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi ABEMA harus berhasil maksimal. Untuk implementasinya, Korps ini diharapkan dapat mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua dapat lebih efektif. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan dukungan signifikan dalam pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI. Dalam hal ini melalui Kementerian Pertahanan khususnya dalam pengadaan alutsista seperti kendaraan tempur dan taktis, kapal perang, pesawat tempur dan angkut, serta persenjataan perorangan maupun kelompok. Hal tersebut selaras dengan visi TNI yang prima khususnya well-equipped. Bapak Presiden dan hadirin peserta Rapim yang berbahagia, TNI terus berupaya menyempurnakan organisasi guna menjawab dinamika tantangan tugas ke depan, termasuk pembangunan sistem pertahanan terpadu di Ibu Kota Nusantara. Kami laporkan bahwa Mabes TNI akan melanjutkan pembangunan dan pemenuhan sarana, prasarana serta sarana pendukung di masa depan TNI terintegrasi di Natuna, Merauke, Yamdena, dan Selaru, Morotai, serta Biak sebagai pembangunan prioritas pulau terluar dan daerah yang bersifat strategis. TNI ada rencana akan membangun dan menggelar 37 kodam, di mana dari 37 kodam yang akan digelar 15 kodam diperkuat dengan korem, sedangkan 22 kodam tanpa korem di bawahnya, termasuk pembangunan kodam IKN dan 2 batalion baru. TNI AL rencana akan melakukan peningkatan dan alih status Lantamal menjadi kota operasi dan pembinaan dengan nomenklatur pertama kelas A jumlah 8 Lantamal dan 6 Lantamal menjadi Kodam kelas B serta pembangunan kelas
peningkatan status 2 Lanut Tipe B, pembentukan Lanut Tipe C, dan pembentukan skadron-skadron baru. Pada tahun ini juga direncanakan pembinaan personil TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU, sejumlah 2.820 orang. Namun demikian, pembinaan personil tersebut akan menyesuaikan dengan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Hal tersebut selaras dengan visi TNI yang prima dalam hal ini well organized. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan rencana di atas. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita patut memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pemungutan suara pada Pilpres dan Pileg sudah terlaksana dengan aman, lancar, dan kondusif. Namun, tugas pengawal dan menyukseskan pemilu belum selesai karena TNI harus dapat meyakinkan terciptanya keamanan pada tahapan pemilu berikutnya. Pasca pemungutan suara ini, TNI akan mengedepankan minimalisasi kegiatan militer dalam rangka rekonsiliasi bangsa dengan meningkatkan intensitas komunikasi sosial pada masyarakat. Tentunya semua upaya dan langkah-langkah strategis yang saya sampaikan di atas harus selalu mengedepankan sinergitas dan soliditas TNI Polri agar semua yang akan kita cita-citakan dapat terwujud sesuai harapan. Bapak Presiden yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon Bapak Presiden berkenan memberikan arahan kepada peserta rapim sebagai bekal dalam membangun kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak guna menguatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri. Akhirnya, dengan tulus kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan bimbingan, tunjuk dan kekuatannya pada Bapak Presiden Joko Widodo dalam memimpin bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan penayangan video profil Amal Hadar.
Jenderal Bintang 4 tentang penanggalan dan penyelamatan terhadap pangkat kepada Menteri Pertahanan oleh Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua RRI, yang saya hormati pimpinan DPR RI yang hadir, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Pak Menko Polhukam, Menhan, Kepala Staf, Kejenan, yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh Kepala Staf Angkatan, para peserta Rapim TNI Polri yang saya hormati Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan, yang telah menjamin ketertiban selama pelaksanaan pemilu sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung dengan aman dan damai. Walaupun saya tahu ada sedikit dinamika dan riak-riak kecil, itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu juga sangat wajar dalam demokrasi. Namun perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisir residu politik, untuk memitigasi disinformasi pemilu, serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Jajaran TNI Polri yang saya banggakan, yang saya cintai, tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan yang mudah. Bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal, tantangan global yang sangat rumit, juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri. Kita tahu ketidakpastian ekonomi masih belum jelas, masih belum pasti. Geopolitik dunia sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Lanskap ekonomi, lanskap politik dunia juga sulit kalkulasi, sulit dihitung. Kita tahu konflik Ukraina belum selesai, datang konflik Gaza, ada tambahan Yaman, hingga menyebabkan inflasi pangan melanda dunia. Kita tahu dulu banyak yang menawarkan kepada kita misalnya beras. Hampir semua negara produsen beras menawarkan berasnya kepada kita. Sekarang ini kita mencari beras negara-negara produsen itu juga tidak gampang dan tidak mudah, karena semuanya sekarang ini ngerem untuk tidak ekspor bahan pangannya, baik gandum maupun beras, akibat perubahan iklim,
akibat perubahan cuaca dan gangguan rantai pasok. Dan ada banyak negara yang masuk dalam jurang resesi. Terakhir kita tahu Inggris sudah masuk resesi, Jepang sudah masuk resesi, dan probabilitas resesi sudah melanda negara-negara besar. Sebagai contoh, Jerman sudah di angka 72%. Kemungkinan bisa masuk ke resesi. Uni Eropa, EU juga sudah angka 60%. Amerika angka 40%. Dan kita patut kita syukuri probabilitas Indonesia masih di angka 1,5%. Ini yang harus terus kita jaga. Penggunaan fiskal dalam perang, lihat ini, karena Ukraina, karena Gaza, karena Yaman, Houthi, menyebabkan penggunaan fiskal dalam perang meningkat sangat tajam. Seperti embargo, restriksi, dan saat ini, kalau dulu negara-negara keterbukaan, sekarang semua negara melakukan proteksionis, menjadi negara proteksionis. Saat ini ada 1.348 kebijakan proteksionis dilakukan oleh negara-negara, utamanya memang urusan pangan. Ini naik 3 kali lipat, artinya naik 300% dibanding tahun 2014. Dan ini akan terus meningkat. Dan patut kita syukuri, alhamdulillah, di tengah krisis dunia bertubi-tubi, ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi, perekonomian kita cukup kokoh. Dan kalau di G20 masuk 3 besar ekonomi yang kondisi growth dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kita tahu ekonomi kita di tahun 2023 tumbuh 5,05%. Inflasi terkendali di angka 2,57%. Kemiskinan turun di angka 9,36%. Pengangguran turun di angka 5,32%. Dan Gini rasio ketimpangan juga turun di angka 0,388%. Meskipun kalau lihat angka baik, saya terus karena kita berpeluang besar menjadi negara maju dan keluar dari middle income trap, dan momentumnya adalah 15 tahun ke depan. Kita menikmati yang namanya bonus demografi. Biasanya dalam sebuah peradaban negara yang namanya bonus demografi, peluang seperti ini hanya muncul sekali. Karena negara di Amerika Latin tahun 50, tahun 60, tahun 70 sudah menjadi negara berkembang saat ini. Sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena tidak mampu melakukan terobosan, tidak mampu melompat untuk menjadi negara maju. Ini adalah seperti ini yang harus kita amati dan kita pelajari. Karena kita tidak terjebak pada middle income trap. Ada peluang yang berkelanjutan, harus dijalankan secara konsisten, yang penting, dan harus dikawal dengan detail dan teliti. Terakhir, dalam kesempatan yang baik ini, dan kesempatan yang berbahagia ini,
saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan kembali. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati Bapak Menko Lukamedi, Bapak Mas Raden ada di sana. Yang kami hormati Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan sama-sama kita saksikan pada saat ini menjadi Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Prabowo Subianto. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Wakil Ketua RI, dan saya hormati para Ketua Komisi dan seluruh anggota Pemerintahan, para Menteri TNI dan Polri, para Kementerian dan Lembaga, para pejabat utama TNI, Mabes Polri dan Mabes Angkatan, seluruh peserta TNI Polri tahun 2024 yang saya hormati dan pujian syukur dari Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Bapak Presiden Republik Indonesia dengan memberikan arahan dan direktif pada Rapim TNI Polri tahun 2024 di tengah-tengah padatnya tugas negara. Tentunya atas nama TNI Polri, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan menghargai setinggi-tingginya atas arahan dan direktif Bapak Presiden. Selanjutnya, Dengan demikian acara Rapim TNI Polri tahun 2024 selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. yang namanya bintang juga Dharma Utama atas jabatannya jatuh pertahanan sehingga memberikan waktu juga luar biasa bagi kemajuan TNI dan dan pemberian anugerah tersebut telah
melalui verifikasi dari Dewan dan pada dan verifikasi dari penerimaan sudah tingkat tersebut sesuai dengan 20 tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan penangkatan dan kenaikan pangkat secara usulan Panglima TNI yang menyetujui dan kenaikan pangkat secara istimewa. Apakah ada respon dari publik mengenai pemberian sekarang biasa Pak masyarakat Pak Prabowo sudah menyiapkan pemerintah Pak sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo. Apakah ada saran dari ditanyakan ke Pak Prabowo. Tapi ada saran dari Pak soal pemberian Pak pemberian gelar ini katanya dikritik masyarakat sipil apa? dalam kerja paripurna saya sampaikan bahwa program presiden terpilih harus tidak dimasukkan dalam rencana anggaran 2020 supaya terpilih menjadi tepat dan tertunda dalam nanti ada tidak kembali lagi mengajukan anggaran yang disampaikan di dalam rapat tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai bagian disampaikan. Iya. Pak soal isu Bapak masuk Golkar ada tanggapan secara khusus? Ada isu Bapak masuk Golkar? Saya setiap hari masuk di sana. Pak soal beras Pak? Beras Pak Prabowo. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di pasar induk Cipinang. Cek. Pak di daerah Coba dicek lagi ke pasar Johar. Jadi yang pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di pasar Johar, berapa? Naik atau tidak? Turun atau tidak? Cek. Pak kira-kira lebaran sudah habis belum Pak? Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya sudah mendapatkan angka. Ya, Lebaran bisa turun Pak. Pak Prabowo. Tanggapannya dong. Pak Prabowo. Monitor, Delta 2 dari Sumar.
Pak Prabowo. Pak, sini dulu Pak. Sebentar, Pak. Ya, cukup. Pak, sebentar Pak. Sudah selesai, Pak. Cukup, Pak.